Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada 3 kemungkinan. Pertama memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga mau menawar. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standar nih sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikumnya ada, cuman dia kayak selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena lapor kan nih, ngeri-ngeri juga gitu kan. Iya, janganlah kalian mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustadz, alhamdulillah. Sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustadz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar, kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Bakar. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, kemana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Kalau mancis tak mempan, obor bawa. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwuduk itu jangan bercakap. Ini banyak orang sambil wuduk bercakap. Itu loh aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar? Subhanallah. Subhanallah. 3. Ada terdengar azan jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutola'ah. Mutola'ah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca. Karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman.
Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah. Kebetulan kawan di sebelah tuh asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Saya pernah pulang dari Jakarta, pulang khuruj 40 hari. Ini mau nanya apa mau ngasih tahu? Khuruj 40 hari. Naik kapal laut bulan Ramadan kemarin. Mau sedap ceritanya nih. Rasa-rasa membaca novel tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ketika malam Jumat pula, saya duduk-duduk di atas kapal itu. Oh, ketemu sama orang Swiss. Panjang ceritanya. Alhamdulillah, lebih kurang 30 apa ini? Hah? 3 tahu pula kalian dari aku lagi. Bicara sama orang Swiss itu berhasillah kami bimbing dia syahadat. Allahu Akbar. Don saya membaca ini. Saya menceramahi orang yang udah Islam. Saya menceramahi orang yang sudah dalam masjid. Ini mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan ruko, khuruj fisabilillah, menceramahi orang yang tak kenal Allah menjadi kenal Allah hanya dalam waktu 30 menit. Aku sudah 1 jam ceramah. Yang udah beriman tetap aja imannya gitu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dia pun bersyahadat Pak Ustadz dan kami kasih hadiah siwak. Dengan senang hati langsung dipakainya siwak itu. Tapi ketika turun saya kehilangan orangnya. Bagaimana tanggung jawab saya kepada Allah telah mensyahadatkan dia? Maka tadi saya disuruh membimbing syahadat perempuan. Lalu saya pesankan kepada pengurus masjid, catat nomor HP-nya, daftarkan dia ke Mu'alaf Center. Mu'alaf Center artinya pusat mu'alaf, bukan mu'alaf yang bawa senter. Mu'alaf Center, Persatuan Mu'alaf. Nanti kalau ada yang masuk Islam, tolong dibuatkan, daftarkan di Mu'alaf Center. Perhatikan dia sudah ngaji atau belum, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Jangan setelah sadar, tapi ini kau sudah berikan dia hidayah saudaraku. Ayyahdiallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Adapun kelanjutan yang mudah-mudahan sekarang kan mereka orang-orang barat ini canggih, dia tahu internet, duit dia banyak. Mudah-mudahan dia kembali ke Swiss dan dia menggabungkan diri dengan saudara muslimnya di Eropa. Amin. Yang udah lalu tak bisa kita ulang. Cuma yang akan datang kalau mensyahadatkan jangan lupa catat nomor HP-nya, alamatnya supaya bisa kita kirim kabar, kita kasih video. Ceramah saya ini pula adik-adik yang di Fakultas Bahasa Inggris di USU Universitas Sumatera Utara, kalian terjemahkan bahasa ceramah saya ini ke bahasa Inggris supaya masuk Islam pula orang-orang Swiss sana nanti insyaallah. Jangan dia ini aja dapat surga, saya mau juga. Bagaimana Islam dia Pak Ustadz? Dia udah bersyahadat. Tinggal dia belajar sholat, belajar puasa, belajar dia bagaimana berzikir, membaca Quran. Jangan lupa di Eropa itu pengajian-pengajian Islam justru lebih banyak. Di sana ada Islamic Center, ada Islamic Council, macam-macam di sana ada. Jadi jangan cemas, jangan takut. Engkau sudah menyampaikan hidayah kepada saudara kita. Begitulah aslinya dakwah. Inilah yang da'i. Da'i mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, mengajak orang dari jalan tak tahu hidayah kepada jalan hidayah. Inilah yang da'i, bukan Ustadz Abdul Somad da'i. Ustadz Abdul Somad hanya mau izoh hasanah, menceramahi orang yang sudah dalam masjid, orang yang sudah baik, orang yang sudah dapat hidayah. Nah, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya ya.
Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul itu? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunat. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. Kata imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Kitab Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustadz saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Ustadz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah Pak Ustadz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, Bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Nah, walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, sekarang anak-anak gadis nih yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya,
Ini tengoknya bukan ilmu agamanya. Ini tengoknya datang naik apa. Kalau tengoknya naik Grab, enggak ada. Matre. Na'udzubillah. Bersyukur Bapak Ibu, anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan ini. Pertama memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua mau menyindir mak tua ada di sini. Yang ketiga mau menawar. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standar ini sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah Na'udzubillah. Datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu, baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong, jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal, terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam 10:30 nih payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu tuh di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh tak akan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kan. Ibu itu pun dari dapur, so sweet, kata dia. Karena jodoh lah kalian jumpa. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu kau ajak dia, Bang,
Ini laki-laki LGBT ini kan. Bang, kau berubah bang, berubah. Usah kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jadi jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Nah, segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah. Memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT ini. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini bebisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah engkau, sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma'. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung.
Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apalagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang membaca Al-Quran, Imam Ahmad bin Ambal melarang. Tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis sudah. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Nah, Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu fanatik dengan pengajian salafi? Sementara saya selalu berselisih paham dengan dia, dan dia selalu melarang saya untuk jangan memfoto atau memvideokan anak saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Perbedaan dengan salafi ini ada beberapa poin. Saya banyak kawan saya salafi. Ustadz Maher Tuailibi salafi, Ustadz Omar Mita salafi, Ustadz siapa yang di Malang? Abdullah Hadrami salafi. Cuma salafi ini ada yang garis lunak, ada yang garis keras. Kalau yang lunak baik, tetap hubungan baik. Cuma kalau yang keras, pertama ditengoknya jenggot, kedua kaki celana. Asal tengoknya tak berjenggot, tak kaki celana, neraka jahanam. Saya berapa kali dimasukkan orang itu ke neraka. Itu jadi maksud saya, jangan kalian pukul rata, jangan pukul rata. Adapun dia melarang foto, melarang video, bagus juga. Takut dia kalau anak ini difoto, dibuatkan video, diupload di Instagram, di FB, nanti takut kena penyakit ain. Hati-hati Pak. Jangan cuma foto anak, foto bini pun bisa kena juga. Dilarikan orang bini bapak nanti. Itu hati-hati. Jadi kalau sekedar melarang foto sama video tak apa-apa. Tapi kalau sampai pada perbedaan mazhab, ini tentang masalah salafi. Ustadz, saya mau tanya, mana yang diutamakan, suami apa istri? Mana yang diutamakan, suami antara istri atau saudaranya? Soalnya suami saya selalu, ini ada kewajiban, hai laki-laki, laki-laki, kalian punya 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, kasih dia makan. Pagi lontong sayur, siang capcay, malam tahu saya bahas lagi. Pertama, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Karena sekarang banyak laki-laki yang tak mengasihi bininya pakaian. Kalian tengoklah di mall-mall tuh. Kain belum berjahit dipakai, celana kuyak dipakai. Yang ketiga, kasih dia tempat tinggal yang layak. Yang keempat, kasih dia pendidikan. Aslinya kalian laki-laki yang mendidik istri kalian. Dek, ini namanya idgham, ini namanya qalqalah, ini namanya ikhfa, ini namanya.
Aslinya laki-laki yang mendidik istrinya. Tapi karena tak sanggup maka diajarkan kepada guru mengaji. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang pakai tumit sepatu 15 cm. Itu perempuan yang perlu perhatian. Tak diperhatikan dia, itulah ingin diperhatikan orang. Dipakainya tumit sepatu 15 cm. Dia yang makai, kita yang takut. Nengok dia, jatuh. Kalau sudah kau kasih 5 kewajiban, maka gugurlah kewajiban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Lebih dari yang 5 itu berarti engkau sudah adil. Gimana laki-laki? Siap memberikan yang 5 tadi? Dah, soleh-soleh semua itu insyaallah. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, adzanas shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini gitu. Ustadz mohon pencerahan permasalahan saya ini. Beberapa bulan yang lalu saya keguguran. Usia kandungan 3 bulan 10 hari. Tapi ada yang berkata kepada saya bahwasanya saya terkena azab. Mohon jawabannya Pak Ustadz agar tidak mengganjal di hati saya. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, musibah, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayiatu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Bu, janinmu gugur 3 bulan 10 hari, kau bukan kena azab. Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu, Bu. Jangan kau dengarkan cakap orang. Di dunia ini kalau dengar cakap orang makin pusing kepala kita. Orang yang terkena musibah itu 3. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar. Maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab, unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua, Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi, tapi amalnya tak cukup. Maka kata Allah, kasih dia ujian. Sehingga ketika dia sabar, dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti ibu husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganjang. Ustadz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustadz? Kitab kuning warnanya kuning. Karena 2. Pertama, terbuat dari kertas ubi. Yang kedua, karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih Matan Takrib. Naik ke atas Fathul Qorib. Naik lagi ke atas orang membaca kitab I'anatut Talibin. Naik ke atas Al-Mahalli. Naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahu belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah. Naik kepada
Emriti, naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning, itu perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustadz. Masuk pesantren. Semangat, masuk SMA. Mana membaca kitab kuning anak SMA? Oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita. Jangan takut miskin. Ini banyak orang tua, anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa? La ilaha illallah Rasulullah. Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya? Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi, karena dia punya pondok pesantren dengan santri. Sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi, satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal. Tabligh akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Nah, suami yang mu'alaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara, bagus. Tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang, pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim. Nah, ini penting. Pendidikan agama. Sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan. Kedokteran silakan. Arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pak Ustadz, batal nggak sholat orang yang bergerak 3 kali berturut-turut? Kalau gerakannya itu li ghairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajat? Allahu Akbar. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam meskipun engkau sedang sholat. Lewat ular, dia pukul. Itu enggak mesti sekali lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sholat dia di depan ada kolam, tiba-tiba datang orang buta, maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya, dia tarik orang buta itu dilewatkan, tapi jangan ngomong, jangan sini lagi ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak ada hajat, maka batal. Namanya harakah ajnabiyah. Sepengetahuan saya, katanya batal. Misalkan saya sering lihat orang makmum, tadinya 2 orang, ketika datang yang lagi makmum tersebut mundur 2 langkah. Sedangkan katanya kalau kaki mengangkat, ini termasuk hajat. Mundurnya dia itu hajat, bukan gerakan ajnabiyah. Hajat artinya keperluan, kebutuhan daripada sholat itu sendiri. Karena kalau tidak diatur, sopnya kacau balau. Gerakan yang tidak ada hajat sama sekali, itu yang tak betul. Allahu Akbar. Siapa yang tulis tadi? Itu betul. Saya dari Aceh. Ini jamaah yang paling banyak pahalanya. Dari Aceh langsung kemari. Saya dulu mengaji di Aceh besar sebelum saya ke Jakarta.
Di tempat ngaji saya itu kami sering membahas tafsir tentang solat, zikir. Kami sering melakukan zikir ditutup dengan tawajjuh, dan kami juga sering ziarah ke makam aulia. Di sana kami membaca tahlil zikir. Bagaimana pandangan Ustaz tentang tawajjuh? Tawajjuh wajah. Wajjuh tawajjah ya tawajjuh, aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk berzikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dalil zikir la ilaha illallah? Hadis Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Mengapa zikir mesti kuat-kuat? Bukankah Quran mengatakan zikir? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri bil Jahri bil Zikri. Kenapa zikir kuat? Untuk ngusir hantu setan. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Wa 'alaiha duratun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Kata anjing melonglong melihat setan lari kabur. Makanya yang muazin itu yang suaranya nyaring tadi. Sekarang azan Allahu Akbar. Kata setan, ini serius enggak nih? Kalau serius gua kabur katanya. Oleh sebab itu zikir kuat. La ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat? Karena jelas di dalam Quran dikatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, zikir jangan kuat-kuat dalam diri. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah zaman Nabi kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi di Masjid Raya Bintaro kalau ada yang zikir kuat, ada tentara Abu Jahal di luar mau nangkap. Enggak ada. Lalu kemudian ayat itu ada ayat sebelumnya. Jangan dipotong. Apa bunyi ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, kamu jangan bersuara kuat-kuat. Ada qari baca Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Boleh. Jadi saudara tawajuh. Apa hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Karena dulu ziarah kubur 3. Pertama, untuk angkuh dan sombong. Hai fulan bin fulan gak pernah kalah. Hai fulan bin fulan orang kaya. Hai fulan bin fulan. Alhaakumut takatsur. Kamu sombong menyombong. Hatta zurtumul maqabir. Sampai di kubur pun kalian sombong menyombong. 2, minta kepada yang ada di dalam kubur. Oh, mbah hantu, segala hantu setan tolong buat aku kaya. Lalu datang jinnya muncul. Wanipiro. Yang ketiga, karena dia lalai di sana, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, terus larut dalam kesedihan. Gak boleh. Tapi ketika ziarah kubur untuk 3. Yang pertama, tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, menetes air mata. Begitu sampai di kubur. Apa yang kau tangiskan? Mengingat mati. Sertifikasiku belum cair. Air mata buaya. Kenapa wudhu yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 6? Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku. Usapkanlah kepala, kedua kaki hingga mata kaki. Semenjak kapan wudhu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur, membasuh kedua telinga? Al-Quran global. Penjelasan globalnya hadis. Wa anzalna ilaika dzikra. Aku turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad. Ini global. Litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah, maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman. Kalau kamu mau ngelihat wudhu Nabi, kata Utsman, tolong ambilkan air. Maka diambilkan air, lalu Utsman membersihkan tangannya, lalu dia memasukkan air ke mulut dan ke hidung.
Mulut matmadah, hidung istinsyaq. Bagus menarik air ke hidung, naik ke otak, membantu naiknya oksigen yang kurang dari jantung. Bagus. Yang flu pilek, tarik ke atas. Bagus. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Nah, itu sunnah, hadisnya sahih. Lalu kemudian Nabi membasuh muka, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Tangan sampai siku. Sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun, syarat, wajib, sunat? Tidak, sunat. Adapun kalau ada orang yang dia dari, ya nggak apa-apa. Tapi ada hikmah luar biasa. Kata Pak Dokter nih, Ustaz Somad, ya, kenapa kalau wudhu itu disiram dari ujung sampai siku? Saya bilang, Pak Dokter, jangan tanya-tanya, sudah begitu dalam Quran. Gitu caranya kalau kita nggak tahu jawabannya. Setelah itu Pak Dokter tadi nanya saya lagi, Ustaz Somad, ya kami dokter bedah, kalau mau ngoperasi orang kami cuci tangan sampai siku. Kalau nyuci tangan sampai siku. Terus saya tanya, Pak Dokter kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia nggak balas. Kalau sempat dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka, menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril, bersih, karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkudis. Lihat hikmahnya. Nah, beli fikih Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah lulus dari Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, mazhab Syafi'i, simple untuk pemula. Harga 40.000. Kalau lebih tidak tanggung jawab saya. Setelah itu, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. 3 riwayat. Riwayat pertama, Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya, lalu dia usapkan di tepi sorbannya. Kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang mengatakan kena dikit aja sudah sah. Riwayat 2, Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan kepala basah 1/4. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan, nyambung ke telinga. Telinga. 3 versi. Jangan dipermasalahkan. Yang versi 1 sah, versi 2 sah, versi 3 sah. Yang bermasalah mana? Yang enggak wudu. Pun tetap sah karena tayammum. Ambil tanah, pukul, ambil tanah, pukul, wajah sekali saja. Ambil tanah, pukul, buka, lalu usap. 1, 2, 3. 1 untuk bawah, 2 untuk yang dalam, 3 untuk sini. 1, 2, 3. 1 tayamum, 1 sholat. Nanti mau sholat lagi, tayamum lagi. Tidak pakai kumur-kumur. Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Baru doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dari tempat wudhu naik ke atas masjid, nggak boleh tasbih. Tasbih menggerakkan jari jemari. Retak. Nggak boleh. Kenapa? Merusak kekhusyuan hati. Tasbih nggak boleh. Tasbih. Subhanallah. Gimana lo? Subhanallah. Lagi ngobrol nggak tentu arah. Tawaf 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, Rukun Yamani, nyentuh. Mana ada dalam Quran? Hadis. Pak Ustadz, saya bekerja di sebuah restoran. Alhamdulillah, saya kalau di restoran kerja mungkin bisa gemuk. Pemiliknya bukan orang Islam. Nauzubillah.
Kalau modal yang digunakan berasal dari riba, apakah saya sebagai karyawan terkena riba? Tidak, karena tidak ada hubungan langsung. Sama seperti orang yang jual makanan di rumah makan. Datang orang mau belanja, "Bu, beli nasi 2 bungkus." Uang kamu dari riba atau dari mana nih? Sama bapak jual semen. Datang orang mau beli, "Pak, semen 2 sak." Ini uangnya dari mana nih? Riba atau enggak? Karena kita tak ada hubungan dengan dia. Barang yang kita jual halal. Kamu menjual jasa, tenaga. Mana dalilnya? Enak aja ngomong. Dalilnya mana? Sayyidina Ali pernah bekerja mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tidak melarang. Orang Yahudi itu kerjanya riba. Dia mengambil upah menimba air karena sumur dalam. Boleh bekerja selama tidak ada hubungan agama. Tapi kalau sudah dia paksa kita kristenisasi, wala ana abidun ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Saya seorang supervisor di restoran. Apakah saya ikut berdosa kalau staf tidak sholat? Apa yang efektif untuk karyawan staf? Kita pakai sip-sip. Sip kamu sholat ini, sip ini, sholat Jumat ganti-gantian. Kalau kita kuat, maka orang segan. Tapi kalau kita lemah, orang lihat dulu, dia tes dulu. Ini bisa kita tekan. Kita harus berprinsip. Kapan waktu sholat taubat? Unlimited. Mau pagi, mau siang, mau malam. Tapi bagus malam. Karena malam itu sepi, sunyi. Dulu gitu. Sekarang kita bangun jam 2. Gol! Nggak ada sepinya dunia. Tadi malam saya bangun jam 2. Mau sholat. Jam 3, jam 4. Lewat di depan. Jangan beribadah nunggu sepi, nggak akan beribadah. Sholat sunat tasbih bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Inilah yang saya bingung Pak Ustadz. Kata Ustadz ini pagi, kata Ustadz ini siang, kata Ustadz ini malam. Terus satu pun belum bisa saya putuskan. Kalau sholat wudhu Pak Ustadz, sholat wudhu langsung setelah wudhu. Usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek 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 kresek. Hebatnya Bilal, berkulit hitam, budak miskin hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh sama orang hitam. Makanya saya dulu waktu kuliah di Maroko, satu asrama sama orang hitam. Saya suka sama orang-orang Afrika ini. Terasa kita lebih putih. Apakah setelah sholat Isra masih berboleh sholat sunat duha awal dan akhir duha? Ya. Mana dalilnya? Yusalli ma syaa. Nabi sholat tanpa batas. Hadis riwayat Aisyah. Itu menunjukkan sholat duha unlimited edition. Tak ada batasan. Apa beda duha dengan Isra? Waktunya sama. 5.50 duha. 5.50 Isra juga. Apa bedanya? Kalau sholat subuhnya di masjid, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, namanya isyraq. Tapi kalau sholatnya tidak di masjid, atau setelah sholat di masjid pulang ke rumah, sholat dia namanya duha. Sampai waktu zuhur, 15 menit menjelang azan zuhur, bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Sholatul laili wal nahari masna masna. Sholatnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi jangan gara-gara ngejar yang sunat, yang wajib tinggal. Kita datang ke kantor, antrian panjang. Ini kok panjang antrian? Pegawainya sedang sholat sunat Pak Ustaz. Ini namanya alim tapi jahil bin Bahlul. Alim kelihatannya. Melayani orang masyarakat wajib. Sholat sunat, duha sunat. Maka jangan dahulukan yang sunat dari yang wajib. Sebelum berangkat sholat sunat duluan. Nanti di tempat kerja tinggal bekerja kewajiban. Apakah bayi tabung diharamkan? Spermanya memang punya suami, ya. Indung telurnya, sel ovumnya memang punya istri, ya. Dokter yang menggabungkannya amanah, ya, sah. Dokternya amanah, ya, sah. Tapi kalau tidak, dimasukkannya sperma bule. Akhirnya anak itu lahir mata biru, hidung mancung. Orang pun heran. Anak siapa itu? Anak tabung?
Murni punya suami, betul seal of home istri, dokternya amanah, lanjutkan. Kalau tidak, maka terima takdir Allah. Ibu diponis tak bisa punya anak, kata si dokter. Si ibu meleleh air mata. Suami tersenyum. Kenapa dia senyum? Tanyalah sama yang senyum. Bagaimana caranya agar pemuda memiliki iman yang kuat di tengah arus globalisasi masa kini? Yang pertama, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Karena apa? Karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, yaitu kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka yang sudah hijrah buat komunitas, ada namanya komunitas hijrah, ada namanya komunitas ngaji yuk ngaji, ada namanya komunitas ngaji merdeka, ada namanya macam-macam. Silakan. Bukan untuk kelahi komunitas itu. Nanti pada saat momen tertentu dia akan bersama, ngumpul, akan dipertemukan. Ini konsepnya dalam bidang teknik, ini konsepnya dalam bidang sastra. Nanti ada program-program agama yang komunitas ini saling bertemu, bertegur sapa. Ketemunya di mana? Di masjid. Itu yang diajarkan Nabi di masjid. Kamu kenal dengan si Anu di mana? Kemarin waktu ada Ustadz Somad datang dari Pekanbaru Riau, kami ketemu sama-sama sholat. Ketemu di Masjid Raya Bintaro. Senang. Kamu ketemu dengan si Anu di mana? Kami sama-sama mabuk waktu itu. Kami waktu itu sama-sama dugem, itulah duduk sambil gemetar. Buat komunitas. Yang kedua, terus adakan inovasi. Jangan kaku, baku. Sudah jelas kajiannya itu ke itu saja. Kita buat model gaya baru. Anak-anak muda ini nggak mau cuma ngaji begini, dia maunya pakai infokus. Ada nonton bareng, ada macam-macam dibuat, inovasi-inovasi. Buat pelatihan-pelatihan. Kami nggak mau lah kalau pengajian sama Ustadz Somad jadul, pakai sarung, pakai peci. Kami maunya Ustadz yang sorbannya di depan, rambutnya. Oke, nggak masalah. Casiknya saja, isinya tetap iman dan Islam. Nah, ini anak-anak muda. Orang tua mendidik dari rumah, masyarakat pendidik. Ini banyak orang tua tidak mendidik. Dia yang menjerumuskan anak ini. Kamu udah punya pacar? Belum, Ma. Kata Ustadz nggak boleh. Pacaran aja, ntar dosanya mama yang nanggung. Ini orang tua menjerumuskan anak. Kamu pakai jilbab jangan terlalu rapat, nanti payah lakunya. Maka seperti membangun istana cantik di tepi pantai. Istananya bagus, sudah pengajian, dah ngaji. Sampai di rumah disiram lagi dengan air ombak, hilang. Siapa yang membuat? Orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi. Orang tua menyebabkan anak jadi Yahudi. Au yunassiranihi, menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, au menjadi Majusi. Apapun profesimu, engkau adalah pendidik. Engkau insinyur yang mendidik. Engkau teknikal yang mendidik. Engkau programmer komputer, programmer yang mendidik. Maka kita akan menjadi umat yang menjadi mendidik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa bisa kita mengatakan, mengucap, menganggap seorang itu guru kita tanpa kita belajar secara langsung talaqi, tapi cuma belajar mendengar, melihat hanya melalui YouTube? Contohnya kita mendengar ceramah-ceramah Pak Ustadz di YouTube, kita mengakui Pak Ustadz sebagai guru. Ajaztu muhadarati, aku ijazahkan isi ceramah-ceramahku kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Raya Bintaro pagi ini. Maka dijawab, qabiltu, aku terima. Aku ijazahkan buku 30 fatwa Ramadan, 33 tanya jawab kurban, 99 tanya jawab solat, dan 37 masalah populer. Ku ijazahkan kepada jamaah yang hadir pada subuh ini di Masjid Raya Bintaro. Maka dijawab, qabiltu, aku terima ijazah itu. Maka kita resmi punya hubungan guru dan murid. Adapun yang tak paham, dia bisa tanya. Saya udah tanya ke WA Ustadz cuman baca aja. Kenapa enggak Ustadz jawab? Saya enggak jawab, saya screenshot, saya kirimkan. 999 belum terbaca.
Ustadz, apa hukumnya memanjangkan kuku? Azfaraka, kukumu, inna syaitana yaq'udu ma ta'ala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Menyiapkan kuku panjang, sudah menyiapkan 5 seat untuk setan. Seat 1, seat 2. Seat ini dekat jendela. Saya panjangin 1 Pak Ustadz untuk ngorek telinga. Enggak apa-apa, 1. Tinggal tarik telinga. Saya mau tanya Pak Ustadz. Saya mau tanya abati. Abati artinya my father. Oke, my son. Apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Hadisnya tentang pengutip zakat. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya, karena gratifikasi. Di akhirat nanti akan ada orang memikul kambing, ada yang mikul sapi. Masih keren mikul kambing, mikul sapi, mikul bakwan. Ada nanti yang kita lihat mikul apa? Kijang Innova, plat merah. Tapi mikul yang remeh-temeh sepele, jangan pernah curang. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota, kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar sekarang. Pak Ustadz, pertanyaan saya, ada salah satu da'i menjelaskan doa satu orang habaib zuriyah Rasulullah sama dengan doanya 40 kiai ahwal. Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya. Dalil tertinggi Al-Quran. Di bawah Al-Quran hadis, di bawah hadis khabar sahabat, di bawah khabar athar tabi'in, di bawah athar fatwa ijtihad ulama. Saya belum menemukan hadisnya. Boleh jadi motivasi untuk menghormati alil bait, karena ketika Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, secara umur lebih tua Zaid bin Thabit, tapi Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku, kata Abdullah bin Abbas? Karena kamu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia berijtihad karena ini punya nasab baik dengan Nabi, bahkan jadi imam pun hafalannya sama, paham fakihnya sama, tapi yang ini nasabnya lebih mulia. Maka yang bernasab lebih mulia lebih dikedepankan daripada yang tidak bernasab mulia. Nah, ini masalah nasab. Tapi orang mulia bukan karena nasab, tapi kalau dia memang sudah taat, nasabnya itu menambah kemuliaannya. Nah, ini tentang masalah yang antara ahli bait dengan bukan ahli bait. Bagaimana definisi tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sedangkan yang lain ada membagi tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ijtihad Ibnu Taimiyah. Hidupnya di abad ke-7, abad ke-8. Dia yang mengeluarkan ijtihad ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sedangkan Imam Asy'ariyah memakai sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dikaji itu dalam ilmu tauhid. Tadi malam dari pesantren Darul Mustafa, Kiai Ubaidillah Hamdan. Saya tanya-tanya, di sana ada mengkaji tauhid. Ikuti kajian tauhid. Mohon penjelasan tentang akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah sifat 20 tentang sifat Allah. Tapi jangan katakan sifat Allah hanya 20. Itu akar-akarnya saja. Nanti dia akan punya batang, punya cabang, dikaji dalam tauhid. Kemudian tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, Asy'ariyah tidak berpegang kepada teks. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, Allah punya tangan. Maka makna tangan di situ adalah kuasa Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas arasy. Bukan maknanya Allah duduk di atas arasy. Allah Maha Kuasa.
sampai arsy itu pun dikuasainya. Itu takwil untuk menjaga jangan sampai mentajissimkan, memfisikalisasikan Allah. Karena kalau sampai Allah disamakan dengan makhluk, batallah imannya karena dua ayat. Walam yakullahu kuhuwan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu setara dengan Allah. Yeah.